Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Salman Alfarisi selaku host untuk materi kali ini yaitu tentang COVID. Telah bersama saya yaitu Kak Leni. Kepada Kak Leni diperkenankan untuk langsung saja membahas materi tentang COVID. Ya, terima kasih Adik Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik peserta PLPK di rumah? Kali ini kakak akan membahas sedikit aja tentang materi tentang COVID-19 ya. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini pun kita sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Jadi untuk itu kalian harus lebih sedikitnya tahu banyak tentang COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini karena infeksi virus yang sudah kita kenal yaitu virus COVID-19 ya. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, mulai dari infeksi paru-paru yang ringan sampai dengan banyak yang menyebabkan kematian. Nah, virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Ya. Bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak sampai dengan lansia. Nah, sejarah virus itu sendiri, virus COVID itu sendiri, itu pertama kali diketemukan di Wuhan, di Cina sekitar akhir Desember 2019. Kita flashback lagi ke belakang, pada saat itu bagaimana kita bisa melihat orang-orang di Wuhan itu bergelimpang karena terkena penyakit virus ya COVID-19. Dan saat itu kita menyangka bahwa virus itu tidak akan sampai ke Indonesia, ya. Tidak akan sampai ke kita. Tapi ternyata hanya dalam waktu beberapa bulan saja penyakit itu sudah bisa menginfeksi ke Indonesia. Banyak warga masyarakat Indonesia yang terserang atau tertular virus COVID-19. Nah, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan beberapa kebijakan untuk pemberlakuan lockdown ya. Jadi untuk mengantisipasi agar virus itu tidak menular dengan cepat, beberapa pemerintah memberlakukan berbagai macam kebijakan ya. Kalau di Indonesia sendiri itu kita mengenal mulai dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, PSBB ya. Dan sekarang itu diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM ya. Tentu tujuannya ini untuk menekan penyebaran virus itu sendiri. Nah, kemudian penyebab virus corona ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Di antaranya, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet ya, yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Makanya kita disarankan memakai masker. Ya, masker itu bukan hanya untuk melindungi orang lain ya. Jadi juga untuk menghindari agar penularan virus itu tidak cepat menular ya, tidak menular kepada orang yang lain. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini biasanya perempuan itu sering sekali kalau tanpa disadari itu sering memegang hidung ya, menggosok-gosok hidung. Penyebab virus corona atau COVID-19. Nah, ada dugaan bahwa virus corona itu awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona ini menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai macam cara. Contohnya, tidak sengaja menghirup percikan udara, percikan ludah ya, yang droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin.
Jadi ketika kita berbicara pun tentu ada droplet ya, ada percikan ludah yang keluar. Nah itu agar menghindari tertular, makanya sekarang itu disarankan untuk selalu memakai masker. Kemudian yang keduanya, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Nah ini juga kita harus lebih hati-hati lagi, kita harus lebih menjaga kesehatan lagi, apalagi yang perempuan itu lebih sering menggosok hidung, menggosok mata. Nah sekarang itu sebelum menggosok hidung atau mata, kalau misalkan hidung kita terasa gatal, mata kita terasa gatal, itu sebaiknya sebelum menggosok itu cuci tangan dulu pakai sabun. Itu untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Kemudian ada juga melalui kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 ya. Makanya ada disarankan untuk social distancing, yaitu menjaga jarak. Nah, itu juga fungsinya untuk menghindari agar tidak tertular virus COVID-19. Kemudian pencegahan virus COVID-19. Nah, saat ini Indonesia sedang melakukan vaksin COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai diberlakukan, dijalankan, namun tidak ada salahnya, bahkan dianjurkan masyarakat itu untuk selalu mencegah ya, agar terhindar dari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini. Nah, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Yaitu yang pertama, terapkan physical distancing tadi, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Nah, seperti ini. Ada mungkin kurang lebih 1 meter ya. Kemudian gunakan masker. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, masker itu harus selalu dikenakan ketika beraktivitas, terutama di tempat umum dan keramaian, untuk menghindari droplet tadi ya. Kemudian rutin mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Nah, itu tadi juga untuk menghindari penularan atau ketika kita menggosok hidung atau menggosok mata. Nah, setelah bersalaman dengan orang lain, nah itu digunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun agar si virus itu mati. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup nih, apalagi sekarang lagi musim daring gini, banyak sekali anak-anak yang bergadang ya. Diupayakan dikurangi bergadangnya, bahkan disarankan untuk tidak bergadang ya, agar daya tahan tubuh kita itu semakin kuat. Kemudian istirahat yang cukup dan mencegah stres. Nah itu. Kemudian hal-hal lagi yang lainnya, yaitu menghindari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif terinfeksi virus corona ya. Jadi ada baiknya juga orang yang sudah terkena virus atau sudah terpapar itu melakukan isolasi mandiri ya, untuk menghindari penularan kepada orang lain. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian setelah setelah bersin atau batuk itu segera dibuang ke tempat sampah. Itu juga untuk menghindari penularan virus COVID-19. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah ya. Demikian sedikit pemaparan Ibu tentang COVID-19. Semoga bermanfaat. Jaga terus kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sarman ya. Dikat ya nanti ya. Terima kasih Sarman atas waktunya, sudah memberikan kesempatan Ibu untuk memberikan sedikit materi tentang COVID-19. Terima kasih kembali untuk Kak Leni yang telah memaparkan materi tentang COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker juga, cuci tangan, dan jaga jarak. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.